Oke, tes. Dengar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutor sebaya. Kali ini tim tutor sebaya akan membawakan materi biologi pertemuan ke-10, yaitu bioremediasi, fungsi hayati bakteri, protista, dan cendawan. Nah, jadi capaian pembelajarannya itu kita dapat mengetahui mekanisme bioremediasi oleh mikroba melalui pengetahuan fungsi hayatinya, dan juga konsep dasar dari fungsi hayati bakteri, protista, dan cendawan. Nah, kita pertama bahas bioremediasi dulu. Jadi, bioremediasi itu apa sih? Bioremediasi, nah, itu terdiri dari dua kata, yaitu bio, yang artinya hidup, juga remediasi. Remedi, pernah kan teman-teman itu dengar kata-kata remedi di sekolah? Nah, itu artinya itu bisa remedi itu pengulangan atau perbaikan. Nah, di sini bisa diartikan sebagai tindakan atau proses penyembuhan. Jadi, intinya bioremediasi itu adalah penggunaan organisme atau metabolitnya. Metabolit itu apa? Hal-hal yang dihasilkan oleh organisme itu untuk memulihkan lokasi yang terpapar polutan. Polutan-polutan itu seperti kayak gas-gas beracun, sisa tumpahan minyak. Nah, itu salah satu polutan. Nah, organisme-organismenya apa aja? Sebenarnya organisme itu tidak harus mikroorganisme ya, teman-teman. Bisa jadi dari tumbuhan, hewan, cendawan, bakteri, dan alga. Nah, berdasarkan organismenya, itu bioremediasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu fitoremediasi, dari katanya fito itu artinya tumbuhan. Nah, berarti proses remediasi menggunakan tumbuhan. Nah, yang kedua ada zooremediasi. Nah, dari kata-katanya itu zoo itu artinya hewan, berarti remediasi menggunakan hewan. Nah, yang ketiga ada mikroremediasi. Mikroremediasi itu menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa dari bakteri, alga, atau cendawan. Cendawan itu kan ada yang mikroskopis dan makroskopis. Nah, di mikroremediasi ini menggunakan cendawan yang mikroskopis. Nah, untuk kajiannya, kali ini kita membahas fokusnya ke mikroremediasi. Nah, sebelum ini, tujuan bioremediasi ini apa sih? Tujuannya untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun ataupun tidak beracun. Jadi misalnya nih, suatu sungai deh, contohnya sungai di ini, kali di Kali Sentiong, Jakarta. Nah, di Kali Sentiong ini terjadi paparan polutan akibat limbah-limbah pabrik gitu. Nah, di sini kalau teman-teman sudah lihat videonya, mereka itu pihak dinas itu memberikan bioremediasi berupa dalam bentuk tiga apa ya? Dalam bentuk tiga tahap gitu. Yang pertama itu tahapan yang cendawannya bakteri mikrobanya itu dalam bentuk padat. Jadi nanti dalam bentuk padatan gitu disebarin di Kali Sentiong ini. Yang kedua itu dalam bentuk apa ya, cairan gitu, cairan kayak semprotan pemadam kebakaran gitu. Nanti cairan itu berisi bakteri apa, pendegradasi. Nah itu disebarkan di apa ini, di kali ini. Nah, yang ketiga itu aku sebenarnya lupa, tapi yang penting dia itu isinya juga mikroba pendegradasi. Nah, jadi kita bahas selanjutnya adalah sumber polutan. Sumber polutan itu disebut juga namanya xenobiotik ya. Xeno itu artinya dari asing, zat asing. Biotik itu artinya makhluk hidup. Berarti xenobiotik itu apa ya? Seperti zat-zat asing yang masuk dalam lingkungan. Zat-zat asing ini bisa
bisa sumbernya dari industri ataupun pestisida yang digunakan untuk pertanian ataupun sisa-sisa obat dari farmasi ataupun zat-zat sisa dari pabrik-pabrik farmasi itu sendiri, plastik material, discharge liquid waste, dan juga bisa juga nih sisa-sisa bahan dari laboratorium. Nah, efeknya apa sih? Efek xenobiotik itu efeknya bisa dua, yang itu non toksik dan toksik. Kalau non toksik ya udah berarti tidak ada efek dari untuk tubuh kita. Namun kalau dia toksik itu bisa menyebabkan kanker, alergi, mutasi DNA, atau untuk bagi ibu hamil itu pengaruh bagi janinnya. Nah, kalau di sini ada contohnya kehilangan rambut, nah segala macamnya. Nah, dalam memperbaiki lingkungan, nah itu tuh ada dua macam tipe perbaikan ya. Pertama itu bioremediasi, yang kedua itu uh, konvensional melalui metode fisika kimia. Nah, apa sih keunggulan dari bioremediasi ini? Nah, pertama itu tentu biayanya lebih rendah ya, karena dia menggunakan mostly dia menggunakan mikroba bakteri yang kembang biaknya itu menggunakan biaya yang lebih cenderung lebih rendah. Dan juga tidak menghasilkan lebih banyak kontaminan karena dia kan bakteri pendegradasi ya, bakteri pendegradasi. Nanti setelah mereka mendegradasikan, misalnya contohnya di sini minyak, nah setelah mereka mendegradasikan mereka bakal masuk ke dalam rantai makanan, sehingga mereka menjadi makanan bagi rantai-rantai makanan yang di atasnya, sehingga tidak memunculkan kontaminan. Nah, namun kekurangannya itu kadang-kadang waktunya itu lebih lama, kadang-kadang itu kan uh, prosesnya itu menjadi proses perkembangbiakan bakterinya itu sendiri kan, bakteri untuk mendegradasi minyak itu kan tidak sedikit ya. Makanya itu memerlukan waktu yang banyak dibandingkan kalau fisika kimia kan tinggal meracik bahan gitu. Nah, jadi gitu. Sedangkan kalau ini kan kita harus mengembangbiakan mikroorganismenya. Nah, lalu perlu situs yang mendukung untuk perkembangan mikrob. Nah, seperti kalian yang teman-teman ketahui, mikroba itu tumbuhnya tidak sembarangan, walaupun mostly mikroba itu tumbuhnya dapat tumbuh di mana saja, tapi untuk mikroba pendegradasi seperti seperti pendegradasi minyak ini, nah dia itu harus memerlukan perlakuan khusus gitu, sehingga perlu situs yang mendukung untuk perkembangan mikrobanya. Nah, apa-apa aja sih yang mempengaruhi faktor efisiensi dari bioremediasi? Nah, faktor efisiensinya yang mempengaruhi tentunya pertama jenis senyawa polutannya. Jenis senyawa polutannya ya, kalau di sini contohnya minyak ya, atau uh, kalau di sungai itu juga banyak polutan seperti bekas-bekas hasil cuci bekas cucian gitu. Misalnya orang cuci motor atau cuci mobil itu kan airnya tuh mengalir ke sungai. Nah, itu salah satu polutan juga. Nah, lalu yang kedua ada tingkat awal toksisitas polutan. Jadi konsentrasi awalnya nih maksudnya. Jadi ketika polutan itu masuk ke suatu lingkungan, konsentrasinya itu berapa gitu. Kalau konsentrasinya tinggi, itu tentu toksisitasnya bakal tinggi gitu, sehingga menyulitkan proses bioremediasi. Tapi kalau sebaliknya konsentrasinya rendah, nah itu cenderung lebih gampang tentunya. Nah, yang ketiga itu ada karakter fisika kimianya, mulai itu dari pH-nya, pH misalnya pH polutannya itu sendiri, COD-nya, COD itu kayak karbon karbon yang karbon terlarut dalam air gitu. Nah, banyak lagi nih faktornya kayak nitrogennya, fosfornya, besinya, segala macamnya. Nah, dan juga yang tidak kalah penting itu tentunya mikroba yang digunakan. Nah, mikroba yang digunakan itu tentu berperan penting dalam efisiensi bioremediasinya. Misalnya mikroba A memiliki tingkat efisiensi sebesar 30% dibandingkan mikroba B yang tingkat efisiensinya jauh lebih tinggi sebesar 70%. Nah, itu harus melakukan kajian lebih lanjut ya. Itu tidak bisa sembarangan ditentukan.
Bioremediasi ini tentunya ada level-level strateginya juga ya. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini. Level of intervention. Yang pertama itu natural attenuation. Yang pertama itu misalnya suatu lingkungan nih terpapar polutan. Itu biasanya tidak ada penambahan apa-apa atau tidak ada perlakuan apa-apa. Membiarkan alam melakukan tugasnya dengan sendirinya tanpa tambahan apapun. Nah, lalu setelah itu jika tidak ada perubahan, baru kita masuk ke tahap biostimulation. Biostimulation itu baru kita menambahkan seperti air atau nutrien sehingga organisme pendegradasi itu tumbuh gitu. Organisme yang pendegradasi di sini maksudnya organisme pendegradasi yang memang ada di lingkungan itu sendiri. Jadi bukan berasal dari penambahan apa ya? Penambahan dari luar seperti yang kali sentiong tadi. Nah, di sini uh, untuk menstimulasi pertumbuhan organisme itu ya caranya itu menambahkan nutrien. Organisme dimaksud sini kan bioremediasi itu kan nggak harus apa ya mikroba ya, bisa jadi kayak seperti hewan dan tumbuhan juga. Nah, di caranya ya sama, itu penambahan air dan juga nutrien untuk menstimulasi pertumbuhan organisme tersebut. Lalu tahap ketiga itu apabila sudah tidak terkendali, baru yang namanya masuk ke tahap bioaugmentasi. Bioaugmentasi ini barulah kita menambahkan organisme non natif. Non natif itu kayak ya berasal dari luar, bukan berasal dari lingkungan itu sendiri. Jadi, nah misalnya seperti di Kali Sentiong tadi, yang di Kali Sentiong itu kan penambahan bakteri dari luar gitu, bukan dari kali itu sendiri gitu. Tujuannya ya ya karena polusinya sudah tidak sudah tidak terkendali lagi, maka butuh bantuan dari organisme non natif. Nah, untuk lokasinya itu in situ itu lebih murah alias lebih tidak memakan biaya dibandingkan ex situ. Nah, kita lanjut. Nah, bioremediasi tadi kan ada yang dalam bentuk mikroremediasi ya. Mikroremediasi itu kan bisa oleh bakteri, oleh alga, oleh mikroalga ataupun oleh cendawan gitu. Nah, kita lihat yang oleh bakteri di sini. Nah, di sini dicontohkan sekali lagi minyak bumi. Bakteri-bakterinya apa aja sih? Bakteri Bacillus cereus, bakteri Pseudomonas. Nah, yang terkenal itu bakteri yang dua ini, Bacillus cereus dan juga Pseudomonas. Nah, itu biasanya memang mereka digunakan sebagai bakteri pendegradasi minyak bumi. Kalau untuk reaksinya ini bisa dilihat, teman-teman lihat sendiri ya. Nah, lanjut. Bioremediasi oleh alga. Nah, alga itu kan sebagaimana teman ketahui juga salah satu mikroorganisme. Nah, alga ini juga sebagai akumulator logam berat seperti kadmium, zinc, kromium di permukaan sel dan vakuolanya. Nah, dan juga di sini sudah ada penelitiannya. Di sini dicontohkan sebagai alga chlorella. Kalau teman-teman tahu, alga chlorella itu salah satu alga alga hijau ya dari protista untuk meremediasi logam berat, kadmium dan juga timbal dalam skala laboratorium. Ini untuk penelitiannya bisa teman-teman baca. Dan juga di sini mikroalga nih pendegradasi fenol. Fenol itu kan salah satu, kalau di sini dia sebagai salah satu polutan kelompok alkohol ya, fenol ya. Nah, di sini bisa dilihat, bisa dibaca bagannya. Di sini untuk sumbu Y-nya, sumbu X-nya terdapat berbagai macam apa ya, zat-zat tertentu nih.
ada tirosol, hidroksitirosol, dan segala macamnya. Nah, di sini sumbu Y-nya merupakan persen removalnya. Jadi maksudnya berapa banyak sih yang bisa didegradasi oleh mikroalga kalau menggunakan kalau senyawanya itu senyawa ini, kalau senyawa itu senyawa yang ini gitu loh. Nah, kalau di sini bisa kita baca yang paling efektif itu dari mikroalga adalah yang ini, senyawa 4 hidroksibenzoik. Dalam 5 hari saja dia bisa mendegradasi sebesar 80%. Dan di hari ke-10-nya dia bisa mendegradasi kira-kira lebih dari 90%. Nah, seperti itu bahasanya teman-teman. Nah, lalu ada degradasi bioremediasi menggunakan cendawan ya, cendawan. Nah, cendawan ini bisa mendegradasi polutan-polutan apa aja sih? Nah, di sini bisa dilihat cendawan itu bisa mendegradasi polutan seperti fenol, pentaklorofenol, pestisida, farmatikal, dan segala macamnya. Nah, yaitu menggunakan enzim peroksidase. Nah, ini contohnya. Dengan menggunakan enzim peroksidase nih, contohnya sel cendawan ini bisa mana sih? Ini deh. Bisa mendegradasi polutan berupa minyak nih. Kalau di sini contohnya. Nah, untuk bioremediasi sampai di situ. Selanjutnya keragaman prokariot bakal dijelaskan oleh teman saya sendiri. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang untuk keragaman prokariot. Jadi prokariot itu apa? Prokariot itu kan organisme yang tidak memiliki membran inti. Jadi prokariot ini di dalamnya ada 2 domain, yaitu pertama bakteria dan archaea. Nah, apa aja sih ciri-ciri umum dari si prokariot ini? Yang pertama, prokariot ini unicellular, berarti dia cuma terdiri dari satu sel. Terus tidak memiliki membran inti, beberapa spesiesnya membentuk koloni, ukurannya sekitar 1-5 mikrometer. Lalu bentuk selnya ada fokus atau yang seperti bulat-bulat gitu, lalu ada batang dan spiral. Selain itu, archaea juga dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan, bahkan lingkungan-lingkungan yang ekstrim seperti yang punya tingkat garamnya tinggi atau suhunya yang tinggi dan sejenisnya. Nah, untuk membedakan bakteri ada jenis warnaan untuk membedakan ini bakterinya yang jenis apa sih. Jadi ada namanya pewarnaan gram. Jadi berdasarkan pewarnaan gram ini, bakteri dibedain menjadi gram positif dan gram negatif. Apa sih bedanya? Kalau gram positif itu dia cuma memiliki satu membran plasma, satu lapis membran plasma, dan lapisan peptidoglikannya tebal. Peptidoglikan itu yang menyusun dinding sel bakteri. Jadi kalau ketika dia diwarnain dengan warnaan garam, dia hasilnya akan menjadi warna ungu. Lalu jenis satunya lagi adalah bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram negatif ini, dia punya 2 lapis membran plasma, membran dalam dan membran luar, dan lapisan peptidoglikannya tipis. Kalau di dalam pewarnaan gram, dia hasilnya akan warna merah. Jadi bisa dilihat di gambar ya, di dalam hasil di gambarnya itu terlihat 2 jenis bakteri, yang warna ungu itu gram positif, yang merah itu gram negatif. Oke.
Nah, sekarang ada tabel perbedaan antara domain bakteri, archaea, dan eukarya. Pertama, dilihat dari sequence rRNA, ribosomal RNA-nya. Yang untuk bakteri, dia tuh unik untuk beberapa bakteri tertentu. Berarti, cuma untuk jenis itu aja, nggak ada yang di bakteri yang lain. Terus untuk archaea, beberapa sequence unik untuk domain itu saja, dan beberapa lainnya mirip dengan sequence yang ada pada eukariot. Begitu juga untuk eukariot, beberapa sequence unik untuk eukariot sendiri, tapi ada juga yang mirip dengan archaea. Lalu dilihat dari karakteristik RNA polimerasenya, kalau bakteri dia cuma satu jenis dan simple, sederhana saja. Kalau archaea dia beberapa, begitu juga dengan eukariot. Lalu dilihat dari intron. Intron itu bagian dari DNA yang dalam sebelum dia disintesis menjadi protein, lalu dia akan mengalami pemrosesan sehingga intron ini dibuang. Kalau pada bakteri, intron ini jarang adanya. Kalau di archaea dan di eukariot ada. Nah, lalu protein histon pada DNA. Kalau bakteri, dia tidak punya histon pada DNA-nya. Sementara kalau di archaea ada untuk di beberapa spesies, dan eukariot itu ada untuk semua jenis eukariot. Lalu peptidoglikan pada dinding sel. Kalau dia mempunyai peptidoglikan pada dinding sel itu cuma bakteri, yang dua domainnya tidak punya. Lalu lanjut ke struktur permukaan sel prokariot. Di permukaan sel prokariot ini ada beberapa jenis yang memiliki namanya kapsul. Kapsul itu apa? Kapsul itu lapisan polisakarida atau protein yang mengelilingi dinding sel. Jadi dia lengket gitu. Jadi untuk nempel ke permukaan atau untuk menghindari diri, untuk melindungi diri dari serangan sistem imun. Kalau misalnya dia penyebab penyakit ya. Lalu dia juga ada beberapa jenis yang memiliki flagela. Flagela ini fungsinya sebagai untuk gerak taksis, yaitu gerak yang menuju atau menjauhi stimulus. Tapi flagela dari prokariot ini, struktur dan fungsinya itu berbeda dengan flagela pada eukariot. Nah, lalu prokariot ini mempunyai fimbriae. Fimbriae ini fungsinya untuk menempel atau melekat pada substrat dan membentuk koloni. Nah, fimbriae ini kan dia bentuknya dia banyak dan relatif lebih pendek daripada pili. Kalau pili ini dia ukurannya lebih panjang daripada fimbriae dan digunakan untuk pertukaran DNA. Lanjut. Nah, selanjutnya reproduksi dan adaptasi prokariot. Gimana sih cara si prokariot ini bereproduksi? Prokariot bereproduksi melalui pembelahan biner. Jadi dia cepat, tidak melalui tahap-tahap seperti pembelahan sel. Kalau misalnya kondisi hidup lingkungannya tidak cocok untuk hidup, prokariot ini bisa membentuk endospora. Nah, endospora ini contohnya yang bisa membentuk endospora ada Bacillus anthracis dan Clostridium botulinum. Nah, endospora ini bisa menghasilkan eksotosin. Jadi dia bisa mengeluarkan racun yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, selanjutnya metabolisme prokariot. Jadi prokariot itu dia ada bisa terbagi menjadi 3 menurut peran oksigen. Jadi kalau misalnya prokariot ini dia butuh oksigen untuk respirasi, istilahnya obligat aerob. Kalau malah dia tidak boleh ada oksigen, kalau ada oksigen dia mati, namanya obligat anaerob. Obligat itu kan kayak obligation, berarti dia wajib. Jadi kalau aerob harus ada oksigen, obligat anaerob tidak boleh ada oksigen.
Kalau anaerob fakultatif, berarti dia bisa hidup ketika ada maupun tidak ada oksigen. Nah, untuk sumber energi dan sumber karbonnya, dia juga terbagi menjadi 4. Masih di slide sebelumnya. Halo? Lalu kerjasama metabolik. Nah, untuk sumber energi dan sumber karbonnya, dia dibagi lagi menjadi 4. Kalau dia fotoautotrof, berarti sumber energinya dari cahaya matahari, dan sumber karbonnya dari molekul-molekul anorganik kayak CO2 dan sejenisnya. Lalu, kalau dia kemoautotrof, berarti sumber energinya dari senyawa-senyawa kimia, dan sumber karbonnya tetap dari CO2 dan molekul anorganik. Kalau dia fotoheterotrof, berarti sumber energinya berasal dari foto, berarti tetap dari cahaya. Cuma sumber karbonnya berasal dari senyawa-senyawa organik, berarti dari makhluk hidup lain. Lalu kalau dia kemoheterotrof, berarti sumber energinya berasal dari bahan kimia dan sumber karbonnya berasal dari senyawa-senyawa organik. Selanjutnya, kerjasama metabolik. Kerjasama metabolik ini kenapa sih dilakukan oleh prokariot? Karena ada beberapa hal yang nggak bisa dilakukan oleh dia sendiri saja, makanya dia bekerja sama dengan prokariot lain. Jadi contohnya ada heterosit pada cyanobacterium. Jadi dia melakukan cyanobacterium ini melakukan pembagian kerja. Jadi ada beberapa sel, banyak sel, sebagian besar sel itu berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Sementara ada beberapa sel lainnya yang berfungsi untuk melakukan fiksasi nitrogen. Lalu bentuk kerjasama yang lainnya seperti biofilm. Biofilm ini adalah lapisan yang terbentuk dari kerjasama beberapa jenis prokariot. Contohnya itu kayak misalnya ada kayak yang berlendir-lendir gitu di pipa air. Nah, itu salah satu contoh biofilm. Atau kayak gigi berlubang itu juga akibat dari terbentuknya biofilm dibentuknya biofilm oleh bakteri-bakteri yang ada di mulut. Jadi gunanya biofilm ini untuk supaya selnya itu bisa bertahan hidup pada periode stres. Jadi periode yang sulit lingkungannya. Peranan prokariot di lingkungan itu ada banyak ya, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Nah, kalau yang positif tentunya dia berperan sebagai dekomposer untuk mendaur ulang bahan-bahan yang ada di ekosistem. Lalu sebagai agen utama dalam bioremediasi seperti yang udah dijelasin tadi. Lalu untuk simbiosis mutualisme dengan makhluk hidup lain, contohnya pada cahaya di ikan. Jadi ikan ini dia bisa bioluminesan, jadi dia bisa bercahaya gitu dalam gelap. Nah, itu karena dia melakukan simbiosis dengan prokariot. Lalu, kalau direkayasa genetikanya oleh manusia bisa digunakan untuk sintesis vitamin, antibiotik, dan hormon. Nah, yang negatifnya itu dia bisa menyebabkan penyakit, contohnya seperti penyakit Lyme. Selanjutnya, kita membahas tentang keragaman protista. Protista ini dia sangat beragam. Kenapa? Karena dia
muncul karena terjadinya endosimbiosis. Berarti ada masuknya kayak makhluk hidup lain ke dalam suatu sel. Itu makanya namanya disebut dengan endosimbiosis. Endo itu di dalam dan simbiosis itu kerjasama. Nah, kebanyakannya itu uniseluler, cuma ada juga yang multiseluler atau membentuk koloni. Lalu, selanjutnya, dia juga ada beberapa jenis yang memiliki karotenoid. Karotenoid ini dia berfungsi sebagai antioksidan dan agar dia bisa bertahan hidup pada radiasi yang tinggi. Lalu protista ini banyak yang berfungsi sebagai produsen utama kalau di dalam lingkungan akuatik, di lingkungan air, karena dia yang bisa melakukan fotosintesis. Jadi di pertemuan ini ada tiga kelompok dari protista yang dibahas. Yang pertama itu ada Tramenopil. Nah, dia dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada diatom, alga keemasan, dan alga coklat. Diatom ini ciri-cirinya dia uniseluler dan fotosintetik. Lalu dinding selnya itu seperti kaca. Untuk alga kemasan, dia punya biflagellata dan fotosintetik. Untuk alga coklat, disebut dia multiseluler dan kebanyakan hidup di laut. Jadi, dia ini mirip kayak tumbuhan gitu. Dia udah bisa dibagi gitu. Ada bagiannya yang seperti akar, ada yang seperti batang, dan ada seperti daun. Cuma dia belum masuk tumbuhan karena dia itu bukan jaringan yang sesungguhnya gitu. Jadi dia selnya itu masih kayak sejenis saja. Nah, kelompok selanjutnya yaitu alveolata. Karakteristik dari seluruh anggota alveolata ini adalah dia memiliki alveoli, atau alveoli itu kantong yang berada tepat di bawah membran plasma. Alveolata ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu dinoflagellata. Dia memiliki flagellata. Nah, apabila populasi itu sangat banyak, dia bisa menyebabkan red tides yang beracun di pesisir-pesisir pantai. Lalu kelompok yang kedua ada apikompleksan, yaitu banyak di sana itu yang termasuk di dalamnya itu adalah parasit-parasit. Contohnya kayak plasmodium yang menjadi penyebab penyakit malaria. Dan kelompok yang terakhir adalah ciliata, yaitu protista yang bergerak dengan menggunakan cilia. Nah, lalu kita amumbozoan. Protista ini dia berkerabat dekat dengan cendawan atau dengan fungi. Contohnya ada kapang lendir yang baru-baru ini dimasukin ke dalam kelompok amumbozoa. Dan dia mengalami kayak daur hidup, yaitu yang
secara seksual dan ada yang secara aseksual. Selanjutnya, itu adalah alga merah dan alga hijau. Kalau alga merah, dia itu punya pigmen phycoerythrin. Jadi, dia itu yang kenapa namanya itu jadinya alga merah. Jadi, pigmen phycoerythrin ini yang nutupin warna hijau dari klorofil. Lalu kalau alga hijau dia memiliki klorofil, terbagi menjadi dua kelompok, klorofita dan karofisen. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Oke, kedengaran kan suaranya? Ya, jadi kita akan lanjut ke keragaman cendawan. Cendawan sejati berkerabat dekat dengan hewan daripada tumbuhan atau eukariot lainnya karena kajian molekuler memperkirakan mereka berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu uniseluler berflagel. Awal cendawan mengkolonisasi daratan itu diperkirakan dengan cara simbiosis dengan tumbuhan. Selanjutnya, peranan cendawan itu bisa positif, bisa negatif ya, dalam artian bisa menghasilkan dampak yang baik ataupun dampak yang buruk. Dampak yang baik itu seperti menjadi membantu tanaman dalam proses mikoriza itu, pengendali hayati, biomasa, contohnya juga sebagai bioremediasi, menghasilkan enzim untuk fermentasi makanan, menghasilkan metabolit dan berguna, dan biotransformasi. Sedangkan dampak negatifnya menjadi penyakit bagi tumbuhan, mikosis, mikotoksin, alergen, dan pembusuk. Lanjut. Keragaman cendawan dari kingdom fungi. Kenapa sih di sini disebut cendawan? Jadi ini untuk pengetahuan aja ya. Dalam ilmu mikologi itu dikenal 3 istilah, yaitu hias atau kamir, cendawan yang terdiri dari satu sel tunggal, mold atau katang, cendawan mikroskopis yang terdiri dari banyak sel dan terangkai membentuk benang-benang filamen dan teranyam menjadi miselium. Yang ketiga, mushroom atau jamur. Itu cendawan yang memiliki ukuran makroskopis. Jadi kalau misalnya disebut jamur itu rata-rata itu hanya merujuk ke salah satu jenis cendawan yang makroskopis saja. Jadi di sini disebutnya cendawan ya, agar lebih umum. Jadi sel penyusun tubuh cendawan itu uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Yang uniseluler itu contohnya hamir itu atau yeast, contohnya ragi roti. Nah, dinding selnya mengandung kitin, lalu hifa yang merupakan benang-benang halus dapat bercabang-cabang membentuk jaringan yang disebut miselium. Hifa di sini ada dua ya, yaitu hifa septat, yaitu hifa yang memiliki sekat. Contohnya pada kebanyakan jamur Basidiomycota dan Ascomycota seperti Aspergillus. Lalu yang selanjutnya ada hifa aseptat, yaitu hifa yang tidak memiliki sekat. Hifa ini merupakan massa sitoplasma yang panjang dan mengandung ratusan hingga ribuan nukleus yang disebut dengan hifa senositik. Jadi nama lain hifa aseptat itu hifa senositik. Contohnya pada klasifikasi Zygomycota seperti Mucor dan Pythium. Nah, kromosom sel pada jamur ini, pada cendawan ini yaitu haploid. Selanjutnya, cendawan ini bersifat heterotrof ya. Dia cara hidupnya adalah dengan bersimbiosis. Nah, simbiosis ini ada antagonisme, yaitu
dengan cara menghambat pertumbuhan inang, yaitu parasit obligat dan parasit fakultatif. Parasit obligat ini dia tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya tanpa inang, baik untuk reproduksi ataupun bertahan hidup. Jadi dia sepenuhnya bergantung pada inang gitu. Contohnya Ustilagomaides, penyakit gosong pada bulir jagung. Lalu ada parasit fakultatif, yaitu mampu menyelesaikan siklus hidupnya bahkan tanpa adanya inang. Jadi tidak sepenuhnya tergantung pada inang gitu. Contohnya Septaria api, penyakit becak pada daun seledri. Simbiosis ini nggak cuma antagonis aja, tapi juga ada simbiosis mutualisme, yaitu cendawan pembentuk mikoriza dan lichen yang akan dijelaskan nanti. Ya, dan juga bisa dengan sebagai dekomposer, yaitu menguraikan zat-zat nutrisi dari makhluk hidup yang sudah mati. Selanjutnya, penggunaan substrat dan pertumbuhan. Nah, di sini ada untuk pertumbuhan ini ada siklus reproduksinya ya. Itu akan dijelaskan nanti. Nah, yang sekarang lebih ke penggunaan substrat. Jadi, jamur ini atau cendawan ini dapat memproduksi enzim yang dikeluarkan dari miselianya atau disebut enzim ekstraseluler. Jadi dia melakukan proses biodegradasi di luar sel jamurnya. Jadi dia mendapat makanan dari luar gitu. Selanjutnya, reproduksi cendawan, yaitu ada dua, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual ini biasanya terjadi karena adanya kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi yang darurat. Nah, seksual ini dia mengirimkan suatu sinyal gitu untuk komunikasi antara tipe kawin. Jadi yang pertama, pembentukan dua hifa tetua atau haploid, yaitu jenis hifa yang berbeda atau disebut progametangium. Hifa plus dan hifa min yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk gametangium berplasmogami, itu peleburan sitoplasma, kemudian membentuk zigosporangium dikariotik atau heterokariotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Jadi N plus N. Nah, ini tuh sel ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar sehingga memungkinkan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Nah, di sini di panah ini dijelaskan membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin bisa kisaran jam, hari maupun tahun, jadi tergantung pada lingkungannya. Nah, baru ketika kondisi lingkungannya udah membaik, dia akan membentuk kariogami ya, yaitu peleburan inti sehingga zigosporangium memiliki inti yang berkromosom diploid, yaitu 2N. Nah, dalam waktu yang singkat, dia akan mengalami pembelahan secara meiosis yang menghasilkan zigospora haploid. Zigospora haploid ini akan berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek. Sporangium akan menghasilkan spora-spora yang haploid, dan bila jatuh di tempat yang sesuai, spora akan berkecambah atau germinasi menjadi hifa jamur yang haploid. Begitu, sedangkan reproduksi aseksualnya untuk jamur yang uniseluler, reproduksinya dilakukan dengan pembentukan tunas. Sedangkan untuk jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora vegetatif. Fragmentasi hifa ini ya pemutusan hifa ya, jadi potongan hifa yang putus akan tumbuh menjadi individu yang baru. Sedangkan pembentukan spora vegetatif itu berupa sporangiospora dan conidiospora. Yang pertama, sporangiospora atau spongiofor. Jamur yang telah dewasa menghasilkan spongiofor tangkai kotak spora. Pada ujung sporangiofor terdapat sporangium, yaitu kotak spora. Dalam kotak spora, pembelahan sel dilakukan secara mitosis dan menghasilkan banyak sporangiospora dengan kromosom yang haploid. Yang kedua, conidiofor atau tangkai conidia. Pada ujung conidiofor terdapat conidium atau kotak conidiospora yang di dalamnya
terjadi pembelahan sel secara meiosis yang menghasilkan banyak mitosis yang menghasilkan banyak konidiospora dengan kromosom yang haploid. Baik sporangiospora maupun konidiospora, bila jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru yang bersifat haploid. Itu selanjutnya. Cendawan patogen ya. Patogen itu apa sih? Jadi patogen adalah parasit yang menyebabkan penyakit. Sekitar 30% cendawan itu bersifat patogen pada tumbuhan. Tapi untuk hewan ini tidak terlalu bermasalah ya, karena hewan umumnya kurang rentan terhadap cendawan patogen. Beberapa patogen tanaman pangan itu bisa bersifat toksik bagi manusia. Contohnya toksin deoksinivalenol atau nivalenol dari Fusarium graminearum. Ada juga cendawan patogen yang menyebabkan busuknya pangkal batang kelapa sawit, yaitu Ganoderma boninense. Beberapa cendawan itu memiliki hifa khusus, terutama yang parasit ya, yaitu Haustorium, yaitu hifa spesialis untuk penetrasi jaringan kepada inang tumbuhan, lalu hifa ikal untuk menangkap atau menjadi perangkap bagi nematoda. Lanjut. Nah, yang tadi itu kan simbiosis yang kurang memberikan dampak negatif ya, atau dampaknya buruk. Dan sedangkan yang ini simbiosis yang mutualisme. Itu yang pertama antara cendawan dan akar tumbuhan. Nah, mereka ini akan membentuk mikoriza. Mikoriza sangat penting karena tumbuhan memberikan hasil fotosintatnya, dan cendawan menyediakan air dan mineral. Jadi mereka saling memberikan feedback positif gitu satu sama lain. Nah, hifa cendawan ini dibagi menjadi hifa cendawan ektomikoriza, yaitu membentuk mantel atau hifa yang membungkus perakaran inang dan tumbuh juga pada bagian ekstrasel korteks akar. Sedangkan hifa cendawan mikoriza arbuscula memperluas jangkauannya melewati dinding sel akar dan membentuk kantung-kantung menjari melalui invaginasi membran sel akar. Selanjutnya, ada mutualisme antara cendawan dan alga ataupun cyanobacter ya, yaitu membentuk lichen. Pembentukan lichen yang paling umum itu biasanya oleh anggota Ascomycota atau Ascomycetes. Cendawan sebagai mikobion menyediakan kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan, sedangkan alga memberikan fotosintat. Cyanobacter juga bisa memberikan nitrogen organik. Nah, fungsi lichen ini untuk apa sih? Yang pertama sebagai indikator polusi udara, dan yang kedua bisa sebagai pewarna obat-obatan, kosmetik, dan parfum. Materi cendawan sudah selesai, saya kembalikan lagi ke Zikril. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menjelaskan materi dengan baik. Itu saja pertemuan pada minggu ini terkait materi bio pekan ke-10, materi bioremediasi. Kami dari Tutor Sebaya undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.